Oke, materi kita pada hari ini adalah teknik menjawab dengan tuntas semua pertanyaan tes wawancara LPDP. Nah, itu mengenai strategi efektif untuk menghadapi wawancara beasiswa LPDP. Karena beasiswa LPDP itu kita harus bedakan ya teman-teman. Harus kita pahami dulu. Di sini LPDP menggunakan tes substansi namanya, bukan tes wawancara. Nah, jadi substansi itu dari artinya itu memaknai semua hal yang kita telah cantumkan dan kita daftarkan melalui aplikasi pendaftaran beasiswa LPDP. Bukan hanya IT, bukan hanya proposal disertasi teman-teman, tapi pengalaman teman-teman dalam bekerja yang teman-teman cantumkan di sana, riwayat pekerjaan, terus karya tulis ilmiah, terus biografi teman-teman, semua itu nanti akan dikulik ketika wawancara. Jadi wawancara itu adalah sesi validasi, mencari inti dari apa yang telah teman-teman tulis di dalam aplikasi pendaftaran tersebut. Jadi tulislah dan isilah dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak-bijaknya. Nah, jadi ketika wawancara, teman-teman tidak hanya berbicara tentang angan-angan, tetapi teman-teman berbicara tentang impian dan masa depan yang teman-teman udah lakukan dan teman perjuangkan dari dulu dan teman-teman ingin raih melalui beasiswa ini. Jadi ada proses dan usaha untuk mencapai suatu hal yang perlu diwujudkan melalui beasiswa ini. Nah, jadi rancangan-rancangan tersebutlah yang teman-teman cantumkan di dalam aplikasi beasiswa. Nah, jadi pada sisi ini saya merangkum dari sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga kemarin, yang mulai dari Mas Alfat yang bagaimana mengenal diri, potensi diri, kemudian eh, Mbak Dwi, Mbak Dwi Wulan, itu tentang bagaimana mengisi pendaftaran, kemudian dari Mas Bandi kemarin yang bagaimana cara menulis isi yang baik. Nah, saya di sini merangkum semua itu, makanya kemarin malam nggak ada ya Zoom-nya ya, saya lagi merangkum sih buat materi-materi itu. Nggak ada, saya lagi di jalan. Oke, kita lanjut di slide kedua, Mbak. Next. Oke, di sini apa sih yang kita akan bahas? Ada 3 poin inti yang kita bahas. Pertama, bagaimana memahami pola pertanyaan dalam tes wawancara LPDP. Yang kedua, mengidentifikasi strategi menjawab pertanyaan dengan tuntas dan meyakinkan. Nah, yang ketiga, mengetahui cara mempersiapkan diri secara komprehensif sebelum wawancara. Nah, ini yang penting nih. Nanti ketika teman-teman grogi, ketika teman-teman nervous, itu semua akan buyar nanti. Itu bahaya tuh. Apa yang kita udah siapkan, tiba-tiba pas nyampe akhir kita nggak maksimal. Bayangin teman-teman harus bersaing dengan puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang dan yang diambil cuma nggak nyampe 10%, sekitar belasan persen. Nah, yang pertama memahami pola pertanyaan dalam teks wawancara LPDP itu, nanti wawancara itu tidak hanya satu, tapi ada 3. Nah, ketiga-tiganya ini akan melakukan penilaian yang tanpa diketahui oleh antar sesama. Jadi mereka itu integritas, sangat integritas. Bagi mereka yang jadi pewawancara di bidangnya, maka mereka akan memberikan nilai berdasarkan penilaian mereka, tidak terkait dengan penilaian-penilaian lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka membawa poin-poinnya masing-masing. Sehingga pada akhirnya itu nilai itu akan nilai passing grade itu adalah akumulasi dari nilai teman-teman itu semua. Nilai yang dibandingkan atau di rankingkan melewati passing grade atau tidak itu ya akumulasi dari 3 orang pewawancara tersebut. Terus bagaimana cara kita strateginya nanti akan saya jelaskan. Next, Mbak. Oke, struktur pertanyaan wawancara LPDP. Nah, dari ketiga orang ini ada 4 komponen yang saya rangkum ya. Nah, dan ini muncul berdasarkan pengalaman yang telah saya lalui kemarin. Nah, yang pertama pertanyaan personal, yaitu tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman teman-teman. Motivasi mengikuti program LPDP. Nanti biasanya itu ditanya di awal. Nah, diminta untuk perkenalan singkat terhadap teman-teman, terhadap diri teman-teman. Maka teman-teman harus mencoba bagaimana memperkenalkan diri sesingkat mungkin, tapi dengan padat, ringkas, jelas. Nah, nanti bisa teman-teman jelaskan, halo perkenalkan nama saya Rahmatullah, bisa dipanggil Rahmat. Saya berasal
dari Sumbawa, background terakhir adalah lulusan Magister Ilmu Syariah di UIN Sunan Kalijaga yang saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus swasta di Pulau Sumbawa yang saat ini sedang melakukan riset tentang ekonomi masyarakat berkeadilan. Oke, sampai situ. Nah, itu singkat, jelas, dan padat. Menjelaskan semua keterangan tentang teman-teman yang dimana secara detail sudah ada di dalam CV teman-teman yang sudah didaftarkan. Kemudian, ketika ditanya bagaimana motivasi mengikuti program LPDP, ketika nanti teman-teman jelaskan. Nah, dari pekerjaan yang saya lakukan saat ini, meriset tentang ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan di masyarakat, banyak tantangan-tantangan yang terjadi di masyarakat, yaitu dalam mengenal bagaimana sistem pengelolaan saat ini yang banyak dipegang oleh pemerintah dan swasta yang tanpa melibatkan masyarakat. Nah, di sini sehingga masyarakat tidak bisa terjangkau, tidak bisa menjangkau sistem pemenuhan kebutuhan tersebut secara mandiri. Mereka hanya mendapatkan fasilitas-fasilitas melalui bantuan sosial yang dimana menekan kemandirian masyarakat bagaimana untuk bisa produktif. Nah, hal itu tidak bisa dan tidak boleh diteruskan ke masa depan karena akan mematikan segi kreativitas, kemudian produktivitas dari masyarakat. Oleh karena itu perlu sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu seperti pengelolaan sumber daya masyarakat, di mana masyarakat dilibatkan dalam setiap program seperti itu. Dijelaskan seperti itu dengan teorinya apa yang akan digunakan, dan bagaimana cara proses untuk bisa menyelesaikan itu, yang dimana akan mengarah nanti kepada melaksanakan perkuliahan melalui S2 ini untuk bisa melakukan banyak riset, banyak waktu untuk melakukan riset, dan banyak waktu untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak luar melalui konferensi atau seminar internasional, yang dimana bisa meniru perkembangan-perkembangan di negara-negara lain yang maju dari segi ekonomi pembangunan. Nah, teman-teman bisa pada akhirnya memancing suatu hal yang dimana bahwa mereka itu tertarik untuk memberikan teman-teman beasiswa. Kemudian pertanyaan kedua, masuk ini ke pewawancara yang background-nya akademisi. Nah, pertanyaan yang background-nya ke akademisi ini lebih mendalami kepada program studi yang teman-teman akan ambil. Nah, nanti ditanya rencana studinya, kontribusi ke bidang keilmuan tersebut seperti apa. Nah, dan bagi yang kejar doktoral, nanti proyek penelitiannya seperti apa, dan apa proyek penelitian apa yang pernah dilakukan, dan kontribusinya seperti apa. Nah, itu nanti akan ditanyakan. Contoh kecilnya dari rencana studi dan kontribusi di bidang ilmu itu nanti ditanyakan, di sini kamu akan mengambil ilmu, di sini kamu akan mengambil studi Islam tentang konsentrasinya ekonomi Islam. Nah, apa sih studi Islam itu dan kenapa ekonomi Islam sementara kamu kemarin ngambilnya hukum ekonomi? Nah, nanti teman-teman jelaskan keterkaitan dari hukum ekonomi ke studi Islam dan ekonomi Islam ini seperti apa, terus berkaitan juga dengan riset yang akan teman-teman ambil. Atau yang magister bisa teman-teman kaitkan antara pengalaman teman-teman ketika sarjana dulu, terus di pekerjaan, terus kemudian kaitkan sama rancangan tesis teman-teman atau penelitian tugas akhir teman-teman nanti ketika menempuh S2 dan apa yang teman-teman akan lakukan ketika S2. Jadi intinya kalau teman-teman, karena intinya kita ini bersekolah ini jelas untuk belajar, jadi lebih tekankan bahwa ketika belajar itu teman-teman akan melakukan riset, publikasi, dan seminar internasional terkait hal-hal yang teman-teman angkat dalam memecahkan persoalan atau permasalahan yang teman-teman ingin atasi selama teman-teman berkuliah S1 ataupun dalam bekerja ataupun di dalam masyarakat ataupun di dalam organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian pertanyaan ketiga ini lebih kepada sosiolog. Nah, sosiolognya nanti akan nanya bagaimana tentang kepribadian teman-teman, keterlibatan teman-teman di masyarakat, di lingkungan organisasi, dan kepemimpinan teman-teman nanti di dalam organisasi atau di dalam masyarakat, atau di lingkungan teman-teman sendiri. Nah, nanti lebih kepada jati diri teman-teman. Di sini saya harap kalian jangan bohong. Sejujur-jujurnya aja, tapi jujurnya itu adalah rangkai dengan
kata-kata yang mengarah ke hal positif. Yang dimana walaupun ada kesalahan teman-teman dalam memimpin, contohnya nih, saya tipe pemimpin yang susah dalam melakukan negosiasi. Tetapi dari hal itu, keputusan-keputusan atau kebijakan yang komprehensif dan cepat bisa saya cepat ambil karena saya tidak terlalu butuh dengan komunikasi dengan orang lain karena saya sudah memikirkan plan A, plan B ke depannya. Namun dari hal itu ada beberapa hal yang membuat kepemimpinan itu kurang efektif karena hebat-hebatnya pemimpin tidak bisa berkolaborasi sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, saya selalu mengevaluasi diri agar bagaimana ketika dalam memimpin itu, saya mulai mencoba melakukan musyawarah dan berdiskusi dengan teman-teman. Di situ ada tentang kepribadian teman-teman, ada permasalahan dan gejolak yang teman-teman rasa, sadar akan diri teman sendiri, dan kalian sadar bagaimana solusi untuk menghadapi hal tersebut. Nah, kemudian yang pertanyaan terakhir, keempat ini, pertanyaan kebangsaan dan nasionalisme. Nah, pertanyaan keempat ini, kadang-kadang itu masuk di salah satu mereka, entah di pihak yang menanyakan tentang latar belakang motivasinya, entah dari pihak akademisi, entah dari sosiolognya. Nah, tentang pemahaman tentang isu-isu nasional, rencana kontribusi untuk Indonesia. Nah, yang ini kadang masuk kepada rencana kontribusi teman-teman itu. Bagaimana teman-teman mengangkat isu dan mengaitkan dengan kontekstual hal-hal yang lagi viral saat ini. Contohnya tentang sistem pemerintahan yang saat ini mengedepankan apa, program pemerintahan yang mengedepankan apa, itu nanti akan ditanya di luar dari isi teman-teman. Nah, nanti misalnya nih teman-teman ngambil tentang ekonomi pangan. Teman-teman udah bahas panjang lebar nih tentang ekonomi pangan, strategi pangan. Nah, terus ditanya berita terbaru tentang ekonomi pangan apa sih? Sekarang perasaan kemarin ada isu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pemangkasan anggaran. Itu untuk apa sih? Nah, kadang ada hal-hal seperti itu yang akan ditanyakan. Jadi teman-teman harus bersiap diri, siap siaga, melakukan riset lebih mendalam tentang fenomena ataupun kontekstual keilmuan yang berkaitan dengan hal-hal yang teman-teman akan tuju di S2 itu ataupun S3. Problem yang ada, terus permasalahan yang ada, terus konflik-konflik yang ada, yang berkaitan dengan riset teman-teman, dengan studi teman-teman, itu dipahami secara menyeluruh. Karena mereka akan melihat keaktifan kita, kesungguhan kita itu melalui hal-hal tersebut. Entah dari film, entah dari berita, mereka akan menanyakan hal-hal seperti itu. Next, Mbak. Oke, lalu bagaimana sih strategi cara menjawabnya seperti yang saya contohkan tadi? Itu pertama, kenali diri kalian. Di sini buat daftar kelebihan, yang dimana teman-teman harus memang wajib ya tampilkan di pendaftaran. Kelebihan ini jangan teman-teman ikuti kelebihan orang lain. Kebanyakan nih, ketika lihat yang melihat di media sosial kelebihannya, template-nya bagus, yang lain, teman-teman ikuti. Padahal teman-teman nggak sadar apakah itu mendefinisikan diri teman-teman sendiri apa enggak. Terus, walaupun sama, rangkailah kata-kata yang berbeda. Jangan plek-plek, jangan copy paste. Karena udah banyak nih berseliweran ide-ide orang yang udah lolos beasiswa LPDP. Begitupun dengan kelemahan dan pencapaiannya. Nah, ini dirangkai. Teman-teman jangan terlalu sombong, gumawa dengan pencapaiannya, tapi jadikan pencapaian dan keberhasilan tersebut, penghargaan tersebut sebagai bukti saja. Seperti misalnya nih, dalam menulis artikel. Nah, bermanfaatan tulisan yang saya lakukan, yang saya buat dan saya tulis ini membawa dampak positif terhadap beberapa lembaga institusi seperti dalam pertimbangan dalam penentuan kebijakan, kemudian diapresiasi oleh kampus dan diberikan penghargaan sebagai penulis terbaik berdasarkan isi dan konten yang di dalamnya yang bisa diterapkan sebagai teori dalam penerapan suatu kebijakan. Nah, jadi dirangkai seperti itu. Jangan disebutkan langsung saya memiliki potensi dan
potensi yang sangat baik di dalam penulisan, dibuktikan dengan diberikan penghargaan sebagai penulis terbaik. Nah, itu terlalu sombong. Jadi teman-teman bisa rangkaikan kata-katanya. Gimana agar wawancara itu melihat bahwa kita itu adalah orang yang profesional. Gimana kita tidak menjadikan pencapaian tersebut sebagai suatu hal yang kita agung-agungkan. Padahal pencapaian itu adalah hasil dari proses yang telah kita lakukan, yaitu hanya apresiasi. Jadi kata kuncinya di situ adalah pencapaian peringkat teman-teman, lulusan terbaik teman-teman, itu adalah apresiasi, bukan kata kunci sebagai pertimbangan kelulusan teman-teman, bukan suatu tolak ukur. Itu hanya sebatas apresiasi. Nah, bahwa teman-teman diakui. Nah, seperti itu. Kemudian, yang kedua, kontekskan jawaban kalian. Hubungkan pengalaman dan tujuan kalian. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bagaimana adanya garis merah, lainnya di antara setiap konteks soal yang teman-teman angkat. Di setiap bait dalam isi teman-teman itu harus ada kesinambungan. Novelty-nya dapat. Gimana dari awal teman-teman bait pertama, baris pertama teman-teman menulis, itu harus bersambung di paragraf kedua. Setelah paragraf kedua disambung oleh paragraf ketiga. Setelah paragraf ketiga disambung dengan paragraf keempat. Konteksnya masih sama dengan bagaimana cara mengangkat topik yang sama tanpa menggunakan kata-kata yang berulang. Nah, itu semua berkaitan dari isi. Wawancara juga seperti itu, menjawabnya kita terfokus pada satu topik. Jangan terlalu banyak topik yang diangkat. Dan tidak usah mengejar yang topik yang besar gitu. Topik yang besar dalam arti pencapaian bahwa saya akan membuat Indonesia pada tahun 2023 menjadi lebih produktif dengan teori yang akan saya kembangkan akan membawa suatu perubahan yang besar dalam 2-3 tahun ke depan. Nah, itu kan masih absurd. Perubahan seperti apa? Rinciannya seperti apa? Di bidang apa? Nah, itu harus dijelaskan detail. Walaupun peran teman-teman kecil, tapi setidaknya itu bermanfaat dan jelas kontribusinya seperti apa. Nah, ini contohnya saya memilih bidang ini karena memiliki dampak besar bagi masyarakat, sesuai dengan visi LPDP, yang dimana di situ ada tentang Indonesia Gemilang. Nah, bisa diuraikan lebih rinci dari umum ke detail terperinci. Kalau dalam segi riset atau dalam penelitian itu piramida terbalik. Jadi teman-teman akan dari umum, terus kemudian mengerucut. Dan itu yang diuraikan tidak usah terlalu banyak, disingkat saja. Gimana komponennya bisa terpenuhi. Kemudian yang keempat, tekankan keunikan. Jelaskan bagaimana kamu berbeda dengan kandidat lain. Yang bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana cara teman-teman mengatasi hal-hal tersebut, keunikannya. Nah, keunikan yang di teman-teman bawa itu adalah teman-teman bisa menggunakan teori teman-teman sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti misalnya dalam tinjauan sistem bangunan. Dari beberapa periode ini biasanya di pertahanan atau enggak di bidang hukum ataupun ekonomi. Dari beberapa periode kepemimpinan yang dipimpin oleh 7 presiden yang terlalu, mereka membawa perubahannya masing-masing dari kemerdekaan, nasionalisme, kemudian masuknya dengan pertahanan, dengan kemudian masuknya di periode presiden selanjutnya itu tentang kemajuan teknologi, kemudian presiden selanjutnya tentang hak asasi, kemudian presiden yang selanjutnya, dan sampai presiden selanjutnya ada perubahan. Dan yang perlu ditingkatkan di sini adalah bagaimana mengkolaborasikan semuanya. Nah, mengkolaborasikan semuanya itu merupakan kontribusi atau relevansi atau ide dari teman-teman, gagasan dari teman-teman. Nah, jadi harus ada hal-hal terbaru yang teman-teman angkat di situ. Next. Nah, strategi menjawab pertanyaan akademik. Yang pertama, pelajari program studi. Jadi teman-teman harus banyak baca. Jurusan yang teman-teman ambil itu fokusnya akan kemana. Kuasai kurikulumnya, relevansi programnya. Nah, nanti teman-teman lihat nanti
mata pelajarannya apa saja, siapa dosennya, keterkaitan antara jurusan teman-teman yang ingin diambil S2 dengan S1 di mata kuliah apa saja. Nah, itu dicari relevansinya. Kemudian dicari tahu dosen pengajarnya siapa saja. Beliau ini ahli di bidang apa saja. Nah, sehingga teman-teman sudah di apa namanya? Di sudah ditahu sama mereka pewawancara ini bahwa teman-teman sudah melakukan riset tentang program studi tersebut. Kemudian riset dosen atau penelitian, seperti saya jelaskan tadi, hubungkan rencana studi dengan penelitian di universitas tersebut. Kemudian targetkan minimal salah satu profesor yang mengajar teman-teman di kampus tersebut yang akan menjadi dosen pembimbing teman-teman untuk tesis. Ataupun yang S3 itu sebagai promotor teman-teman nantinya. Dan kulik tentang risetnya dosen-dosen tersebut, risetnya bergerak di bidang apa saja, itu teman-teman harus ketahui semua. Sehingga nanti ketika ditanya, siapa sih dosen yang menjadi panutanmu, yang bisa membantu kamu menyelesaikan persoalan tersebut, teman-teman bisa jawab. Nah, kenapa dosen tersebut? Nah, teman-teman bisa jawab karena beliau sudah melakukan banyak riset tentang ini, berkontribusi dalam kebijakan-kebijakan ini. Nah, kemudian teman-teman jika ditanya kenapa harus memilih program studi ini, nanti program ini akan memperkuat keahlian saya di bidang lingkungan, sejalan dengan kebutuhan solusi perubahan iklim di Indonesia yang tidak menentu, yang setiap tahun selalu berubah-ubah, membuat petani kadang gagal dalam mendapat panen, sehingga nanti ketahanan pangan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah menjadi tidak bisa tercapai di tahun-tahun selanjutnya. Seperti itu. Next. Nah, ini strategi untuk menjawab sosial dan kepemimpinan. Nah, nanti teman-teman ceritakan pengalaman nyatanya. Nah, teman-teman pasti punya cerita uniknya dalam memimpin, atau enggak paling enggak teman-teman pernah diberi kesempatan dalam mengerjakan sesuatu, walaupun teman-teman nggak pernah ada pengalaman jadi pemimpin, mengerjakan sesuatu itu pun merupakan suatu pengambilan keputusan. Itu kalian udah menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri. Jadi, walaupun kalian tidak ada pengalaman menjadi ketua, sekretaris, atau apapun, itu bisa kalian definisikan bagaimana teman-teman mengambil keputusan di tengah kebimbangan yang teman-teman hadapi, itu merupakan sifat kepemimpinan juga. Kemudian hubungkan dengan dampak. Nah, hubungkan dengan dampak, jelaskan hasil dan manfaat dari keterlibatan teman-teman. Nah, hubungkan resiko yang teman-teman dapatkan setelah mengambil keputusan tersebut dan dampak positif atau keuntungan dari keputusan yang teman-teman ambil tersebut. Nah, contohnya di sini, melalui program literasi di desa, saya berhasil meningkatkan angka kehadiran anak-anak sekolah sebesar 30%. Ini menunjukkan pentingnya aksi nyata. Hal sekecil ini pun bisa menjadi jalan teman-teman untuk lolos LPDP. Yang dimana kontribusi kalian itu jelas. Yang dimana misalnya nih, di sini contohnya 30%. Yang awalnya 70 orang, kemudian ketika saya melakukan program literasi di desa tersebut, masyarakat yang hadir berkisaran 100 orang. Ini ada peningkatan sekitar 30%. Yang bisa dijelaskan detail seperti itu. Next. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan kebangsaan dan nasionalisme yang bisa keluar dari ketiga-tiga pewawancara tersebut, yaitu pertama, kuasai isu nasional, seperti yang saya jelaskan tadi, tantangan utama Indonesia, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Nah, pantau terus berita-berita terbaru, terupdate tentang uh, program dan isu-isu terbaru. Kemudian yang kedua, sampaikan solusi konkret. Nah, kaitkan rencana kontribusi teman-teman dengan isu tersebut. Itu cara paling gampang. Yang ketiga itu cara menjawabnya seperti saya ingin mengembangkan teknologi pengelolaan sampah di perkotaan yang dapat mengurangi polusi hingga 40% dengan cara bagaimana masyarakat bisa mengelola sampahnya sendiri. Yang dimana sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos di lahannya mereka masing-masing dalam menanam sayur-sayuran,
ataupun buah-buahan, ataupun tanaman hias lainnya, dan sampah non-organik bisa didaur ulang menjadi produk-produk yang bisa digunakan buat untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari, seperti kerajinan, atau batako, dan lain-lainnya. Nah, nanti itu contoh ya, bisa ambil contoh-contoh yang lain. Next. Nah, ini teknik, mungkin teman-teman belum pernah lihat, ini teknik yang saya pakai ya. Kalau teman-teman mengikuti silakan monggo, atau mau dicatat silakan. Yang pertama situation. Ini tekniknya saya beri nama start. Nah, start itu ya awal lah, awal mulainya. Dan start itu mulai dari situasi, jelaskan situasi secara ringkas, kemudian sebutkan tugas atau tanggung jawab kalian di dalamnya, kemudian action, jelaskan langkah yang kalian ambil, setelah itu hasil, result, jelaskan langkah yang kalian ambil tersebut, hasilnya. Oh, ini nggak saya edit ya. Result ini hasil dari langkah-langkah yang kalian ambil itu secara jelas, mulai dari lebih kepada kesimpulannya dan tantangan yang kalian hadapi itu seperti apa di resultnya ini. Contohnya nih, di sini udah saya pakai contoh. Ketika ditanya, ceritakan pengalaman Anda memimpin tim. Nah, teman-teman bisa jelaskan. Saat menjadi ketua panitia seminar lingkungan, ini topiknya seminar lingkungan. Nah, pembicara utama membatalkan kehadirannya 2 hari sebelum acara. Di situ saya bertugas memastikan acara tetap berjalan lancar. Nah, lalu di sini bagaimana teman-teman mengambil keputusan? Nah, itu mencari pengganti pembicara dan menjaga kualitas seminar, yaitu mencari orang yang relevansinya masih sama dengan dia. Nah, dengan cepat saya menghubungi jaringan pembicara alternatif, mengadakan rapat darurat untuk menyusun ulang agenda. Nah, tindakan kalian ada di situ, dan meningkatkan promosi acara di media sosial. Nah, hasilnya acara tetap sukses di hari 150 orang peserta, mendapat tentang umpan balik positif, dan pengalaman ini memperkuat kemampuan kepemimpinan serta manajemen krisis saya. Nah, jadi teman-teman dilihat di situ bahwa orangnya tenang, tidak panik, dan responsif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, entah sekecil apapun. Ini dalam lingkup kepemimpinan. Entah bagi diri teman-teman sendiri dalam mengambil kebijakan atau keputusan, bisa juga teman-teman rangkai seperti ini secara detail, eh, kuantitasnya berapa, kuantitinya seperti apa, angka-angka itu kalau ada, silakan dimasukkan, itu akan lebih meyakinkan pewawancara bahwa teman-teman itu orang yang bersungguh-sungguh dan detail. Jadinya jangan sampaikan sesuatu hal itu secara umum. Buat secara khusus saja, lebih mendetail dalam menulis dan dalam apa namanya, dalam menjawabnya. Next. Oke. Nah, persiapan sebelum wawancara ini penting banget nih buat teman-teman yang baru ataupun yang sudah kemarin tapi masih belum mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Awardi. Teman-teman bisa melakukan riset mendalam tentang LPDP, universitas tujuan, dan bidang studi. Kenapa di sini tentang LPDP duluan? Kita ini ibaratnya seorang, kalau dari ekonomi itu, saya adalah pengusaha, saya adalah calon pengusaha. Saya butuh modal nih buat gimana usaha saya bisa berjalan, usaha saya bisa sukses. Untuk itu saya butuh investor. Nah, dan LPDP ini ada investor. Nah, gimana cara investor tertarik dengan usaha kita? Carilah investor yang memang benar-benar sesuai dengan visi misi perusahaan kita dan usaha kita. Nah, untuk itu, gimana cara kita risetnya? Kita mencari keinginan dari LPDP apa? Kita melihat dari visinya. Cantumkan komponen hal-hal yang penting dalam menggapai atau menyelesaikan masalah kalian sesuai dengan visi dan misi dari LPDP. Turunan selanjutnya itu melalui universitas. Melalui universitas tersebut, teman-teman akan mampu mengaktualisasikan ide-ide teman-teman, karena fakultas tersebut sangat terbuka dengan riset, kolaborasi dengan universitas-universitas lain banyak, sehingga nanti dalam berkolaborasi dengan universitas skala nasional dan internasional itu mudah. Kemudian di bidang studi, dari bidang studi ini nanti teman-teman bisa
mendapatkan insight baru dari sistem pembelajaran di mata kuliah tertentu yang memang benar fokus pada konsentrasi penyelesaian masalah yang teman-teman angkat dan didukung oleh tenaga pendidikan yang bermutu. Nah, jadi rinciannya gitu teman-teman. Kita pahami tentang LPDP seperti apa, kemudian turun melalui universitasnya, kemudian turun melalui bidang dan jurusannya. Selanjutnya, latihan wawancara. Perbanyak latihan wawancara dengan mentor ataupun teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki mentor, teman-teman bisa ajak nih orang lain yang tidak paham tentang LPDP pun, masyarakat awam apapun, minta mereka menanya tentang pendidikan atau konteks yang teman-teman angkat. Kadang kita mendapat pertanyaan dari orang-orang yang tidak basicnya di situ, itu membuat kita terbungkam. Karena pertanyaan mereka itu out of the box, sangat keterbaruan. Ketika teman-teman mampu menjawab pertanyaan out of the box itu, teman-teman bisa melewati batas normalnya orang lain, di mana yang udah disiapkan template, di mana udah disiapkan materinya, tapi teman-teman ketika bisa menjawab pertanyaan yang terbaru tersebut, berarti teman-teman udah ada suatu tingkat di atas orang pesaing-pesaing teman-teman lainnya. Bisa cepat memikir suatu solusi. Kemudian, hasil musik pertanyaan. Coba jawab pertanyaan umum LPDP. Contohnya yang sering-sering berseliweran di media sosial tentang pertanyaan wawancara semua. Kan itu banyak tuh template-template wawancara yang di-share oleh para awardi yang udah lolos-lolos itu. Nah, teman-teman coba jawab secara sendiri itu. Ditulis aja di kertas atau di kalian ketik atau gimana yang tempat teman-teman bisa lihat dan selalu lihat. Ditulis aja jawaban-jawaban tersebut. Kadang dengan menulis itu, apa yang kita tulis itu melekat di pikiran. Kemudian manajemen stres, tidur yang cukup, meditasi bila perlu, kemudian olahraga sebelum wawancara. Intinya enjoy. Sebelum mengatasi wawancara itu enjoy dan relax. Buat uh, tubuh kalian relax, berikan sinyal positif, jangan grogi. Ketika kalian grogi, wawancara tahu kalian grogi. Maka mereka akan berusaha gimana agar teman-teman bisa relax. Jadi, agar bisa membuat aura positif buat teman-teman dari wawancara. Kan banyak nih yang diwawancarai, bukan teman-teman semua. Sehari itu bisa puluhan orang ataupun ratusan orang yang mereka wawancarai. Nah, kalau teman-teman beruntung bisa menjadi orang yang pertama atau kedua, ketiga yang diwawancarai, mesti aman. Wawancaranya moodnya masih bagus. Tapi jika teman-teman diwawancara di terakhir, di sesi pertengahan, kemudian mood wawancaranya udah jelek karena beberapa orang yang diveranya zonk, tidak tidak mampu menjawab dengan baik, itu imbasnya akan ke teman-teman jika teman-teman tidak bisa memberikan sugesti ataupun dampak yang positif. Melalui raut muka teman-teman ketika mulai masuk Zoom, teman-teman udah senyum, memberikan salam, sapaan, terus dengan sikap sempurna, teman-teman tidak luput pandangannya dari mata mereka. Siapa yang bertanya itulah yang dipandang. Itu ibaratkan kita sedang wawancara langsung dengan orang tersebut. Sehingga wawancara itu merasa dihormati. Dan kita dirasa sudah siap untuk menghadapi sesi wawancara tersebut. Oke, next. Selanjutnya, Mbak. Oke, kita sampai di kesimpulan ya. Eh, balik-balik, Mbak. Belum di sini. Yang kesimpulan. Oke. Nah, kesimpulannya, persiapkan diri dengan matang, lakukan riset, latihan, dan refleksi. Gunakan teknik STAR untuk menjawab dengan struktur. Kemudian tunjukkan motivasi dan kontribusi kalian secara jelas. Nah, nanti jika teman-teman butuh mentor ataupun teman konsultasi, bisa di sini butuh mentor, olang.co solusinya. Jadi itu ya teman-teman ya. Dan terakhir ada kata-kata dari saya, atau nanti di terakhir aja Mbak Laila kata-katanya. Boleh, nanti di akhir aja, Kak. Oke, boleh di akhir aja ya. Oke, mungkin itu saja sesi materi dari saya Mbak, saya kembalikan.